Selamat pagi bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 4 Februari 2024 dengan judul Juru Selamat yang Indah. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Karena begitu besar kasih dan rahmat Allah yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Matius 25 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Mari kita ikuti penjelasannya. Setiap desakan Roh Kudus membawa manusia kepada kebaikan dan kepada Allah, dicatat dalam buku sorga. Dan pada hari Allah, setiap orang yang telah menyerahkan dirinya sebagai alat bekerja untuk Roh Kudus akan diizinkan memandang apa yang dihasilkan kehidupannya. Ajaiblah nanti pengungkapan itu bila mana jalur-jalur pengaruh kudus dengan hasil-hasilnya yang indah diperlihatkan. Bagaimanakah nanti ucapan terima kasih jiwa yang akan bertemu dengan kita di istana sorga, ketika mereka mengerti perhatian penuh simpati, mengasihi yang telah diberikan dalam keselamatan mereka. Semua pujian, kehormatan, dan kemuliaan akan diberikan kepada Allah dan kepada Anak Domba karena penebusan kita. Tetapi tidak akan mengurangi kemuliaan Allah bila hendak menyatakan terima kasih atas alat yang telah digunakannya demi keselamatan jiwa yang hampir binasa. Orang yang ditebus akan bertemu dan mengenal mereka yang telah mendapat perhatian mereka sehingga membawa mereka kepada Juru Selamat yang ditinggikan. Alangkah bahagianya percakapan yang akan mereka adakan dengan jiwa-jiwa ini. Saya adalah orang berdosa. Begitu akan dikatakan tanpa Allah dan tanpa pengharapan di dunia. Dan Anda datang kepada saya, serta menarik perhatian saya kepada Juru Selamat yang indah sebagai satu-satunya pengharapan saya. Lalu saya percaya padanya. Saya bertobat dari dosa-dosa saya dan dibawa duduk bersama-sama dengan umat kesuciannya di istana surgawi dalam Yesus Kristus. Yang lain akan berkata, saya adalah seorang kafir di negeri kafir. Anda meninggalkan sahabat-sahabat dan rumah Anda yang menyenangkan, lalu datang mengerjakan kepada saya bagaimana mencari Yesus dan percaya padanya sebagai satu-satunya Allah yang benar. Saya merobohkan berhala-berhala. Saya lalu menyembah Allah dan sekarang saya melihat Dia muka dengan muka. Saya diselamatkan selama-lamanya, senantiasa memandang Dia yang saya kasihi. Dulu saya melihat Dia
hanya dengan mata iman. Tetapi sekarang saya melihat dia sebagaimana ia adanya. Sekarang saya dapat menyatakan terima kasih saya atas rahmat-Nya yang menebus kepadanya, mengasihi saya, dan membasuh saya dari dosa-dosa saya dengan darah-Nya sendiri. Yang lain-lain akan menyatakan rasa terima kasih kepada mereka yang memberi makan orang yang lapar dan memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Ketika putus asa mengikat jiwa saya dalam ketidakpercayaan, Tuhan menyuruh Anda datang kepada saya, kata mereka, untuk mengucapkan kata-kata pengharapan dan penghiburan. Anda membawa makanan kepada saya demi keperluan jasmani saya, dan Anda membukakan kepada saya firman Allah, menyadarkan saya terhadap keperluan-keperluan rohani. Anda memperlakukan saya sebagai seorang saudara. Disalin dari buku Pelayan Injil, halaman 444 dan 445. Renungkan lebih dalam, siapakah yang paling membantu keputusan Anda untuk mengikuti Yesus Kristus? Apakah mereka mengetahuinya? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan, sukacita, berkat rohani bagi masing-masing kami. Pada pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, Camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini, lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah berjalannya tahun politik saat ini, boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat, saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga mendoakan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang sedang bekerja dan melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Hikmat, sukacita sorga senantiasa Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta dan negeri, biarlah hikmat dan sukacita sorga Tuhan curahkan kepada mereka, agar mereka mendidik anak-anak bukan sekedar memiliki pengetahuan dunia, tetapi juga memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, sukacita selalu, agar mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.